bisa hadir bersama kita terus menyampaikan ilmu dan nasihatnya. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para ikhwan jamaah salat subuh Masjid Jaraposta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sempat menyinggung terkait dengan masalah wudu. Ya, di awal kita sudah membahas definisi wudu, kemudian kita sempat membahas rukun-rukun wudu, dan pertemuan yang 2 pekan yang lalu itu kita membahas sunnah-sunnah wudu. Dan beliau belum membahas pembatal-pembatal wudu, karena nanti pembatal-pembatal wudu dibahas setelah pembahasan istinja. Ya. Jadi setelah sunnah-sunnah wudu, beliau pengen membahas istinja terlebih dahulu, sehingga kita pada pertemuan kali ini insya Allah akan membahas tentang istinja. Nah, sebelum kita masuk ke pasal istinja terkait dengan sunnah-sunnah wudu, definisi sunnah, saya pengen tahu terlebih dahulu nih, apa yang dimaksud dengan sunnah? Karena banyak kekeliruan di masyarakat memahami makna sunnah. Ada yang tahu apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Ya, sunnah itu dia tidak bisa didefinisikan secara mutlak. Kita harus melihat terlebih dahulu sunnah ini didefinisikan menurut perspektif apa. Ya, kalau kita katakan sunnah menurut perspektif ulama usul fikih, tentu sunnah adalah salah satu hukum dari 5 hukum taklifi. Ya, jadi dalam ilmu usul fikih, hukum itu hukum yang disepakati oleh ulama ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, dan ada haram. Kemudian mereka mendefinisikan sunnah ma yusabu fa'iluhu wa la yastahiqul iqab tarikuhu. Mereka yang mendapatkan pahala apabila mengerjakan sunnah, dan mereka tidak dibalas dengan dosa, tidak diberikan iqab hukuman apabila meninggalkan sunnah. Contoh seperti salat sunnah. Ya, ketika dia mengerjakan salat sunnah, misalnya tahiyatul masjid, dia akan mendapatkan pahala di sini. Tapi ketika dia tidak melakukan salat tahiyatul masjid, dia tidak mendapatkan pahala. Nah, jadi sunnah yang pertama di sini adalah sunnah yang menurut kacamata ulama usul fikih. Kemudian yang kedua, sunnah apabila dilihat dari kacamata akidah. Sunnah yang dilihat dari kacamata akidah di sini adalah lawan dari bid'ah. Ya, jadi sunnah yang dilihat dari kacamata akidah lawan dari bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang dilakukan tapi tidak berdasarkan pondasi-pondasi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan tersebut bukan berdasarkan dari perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Lalu bagaimana cara kita mengetahui amalan ini dikategorikan sebagai amalan yang bid'ah atau bukan? Ya, tentu dengan belajar. Ya, tentu dengan belajar. Ya, karena nanti ada yang menurut sebagian orang, amalan ini dia tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tapi ulama yang mengerjakan amalan tersebut memiliki ijtihad lain. Ya, jadi nanti mereka, para ulama sangat cerdas dalam memahami nas.
Karena tidak semua ulama memahami nas itu secara tekstual. Ya, banyak metode untuk mengistinbatkan dalil-dalil nas, baik itu Al-Qur'an maupun hadis. Ya, jadi tadi sekilas ya terkait dengan definisi sunnah. Karena nanti sebagian masyarakat itu ya, gambarannya kalau nggak sunnah bid'ah, dua ini doang hukum. Nah, lalu kemana hukum wajib? Kemudian kemana hukum makruh? Kemana hukum mubah? Dan kemana hukum haram? Ya, jadi sunnah tadi dilihat kita berbicara tentang sunnah ini dalam kacamata apa? Ya, dalam kacamata fikih ya tentu sunnah di sini adalah salah satu dari hukum-hukum taklifi. Ya, atau sebagian ulama mengatakan sunnah adalah sesuatu yang dirutinkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu dia. Ya, Thaib, kita lanjut. Pembahasan kali ini adalah istinja. Ya, istinja ini adalah lafadz umum. Istinja lafadz umum, yaitu baik istinja menggunakan air atau istinja menggunakan batu. Kalau istinja menggunakan batu, lebih tepatnya, lebih khususnya istilahnya adalah istijmar. Ya, jadi kalau menggunakan batu, ya khusus hanya menggunakan batu saja itu namanya istijmar. Tapi kalau menggunakan air saja itu namanya istinja. Atau ingin menggunakan batu dan air itu namanya istinja. Ya. Jadi istinja adalah suatu perbuatan yang menghilangkan kotoran yang keluar dari salah satu dua lubang. Jadi istinja adalah suatu perbuatan yang menghilangkan kotoran yang keluar dari salah satu dua lubang, baik menggunakan air ataupun menggunakan batu atau menggunakan keduanya. Ya, jadi istinja suatu perbuatan yang menghilangkan kotoran yang keluar dari salah satu dua lubang, yaitu dubur atau kubul. Ya. Baik menggunakan air, batu atau menggunakan keduanya. Ini definisi istinja. Kemudian hukum istinja. Ya, terkait dengan hukum istinja, istinja terdapat 5 hukum. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi dalam masalah fikih ya kita berbicara tentang hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Jadi nanti kalau kita melihat kepada kitab-kitab usul, hukum itu dibagi 2 oleh ulama. Ada yang namanya hukum taklifi, ada yang namanya hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang ditujukan atau yang dibebankan untuk orang-orang yang sudah mukallaf. Ya, orang-orang yang sudah mukallaf kita pernah membahas ya. Kita sempat membahas yaitu orang yang sudah balik dan dia berakal. Nah, jadi hukum taklifi adalah hukum yang dibebankan untuk orang-orang yang sudah mukallaf. Ya, seperti contohnya sholat. Ya, kemudian haji dan amalan-amalan lain lah. Pokoknya amalan-amalan lain yang ada hukumnya wajib, kemudian sunnah, kemudian makruh. Nah, ini pokoknya yang ditujukan kepada mukallaf itu dia disebut sebagai hukum taklifi. Nah, jadi hukum taklifi yang disepakati oleh ulama ada 5. Yang pertama wajib. Definisi wajib ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib adalah suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dikerjakan, dia mendapatkan pahala. Dan ketika dia ditinggalkan, dia mendapatkan dosa. Contoh seperti sholat fardu. Sholat fardu ini adalah perintahnya wajib. Wa aqimus sholat. Ya, ada perintah di sini. Ya, para ulama usul mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan kewajiban, selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan kesunahannya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang meninggalkan sholat wajib, maka dia berdosa.
Nah, dalam mazhab Syafi'i ketika ada orang yang meninggalkan sholat wajib, dia tidak langsung dianggap kafir. Kenapa? Karena dilihat terlebih dahulu niat atau alasan kenapa orang ini dia meninggalkan sholat. Kalau seandainya alasan dia meninggalkan sholat itu karena malas, dia dianggap sebagai orang yang fasik. Dia masih dianggap muslim. Jadi ketika nanti dia wafat, dia tetap dikubur di kuburan umat Islam. Tapi diperintahkan kita untuk nyuruh dia melaksanakan sholat. Ini mimbab amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, kalau alasan dia meninggalkan sholat itu karena mengingkari kewajiban sholat, maka di sini baru kafir. Ini dalam mazhab Syafi'i. Beda halnya dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, dalam permasalahan ini keras. Ketika ada orang yang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, kafir. Ya, jadi ada orang misalnya nggak sholat zuhur dengan sengaja sampai masuk waktu asar, kafir. Itu dalam mazhab Hambali. Ya, keras dalam masalah ini. Ya, maka dari itu ketika kita ingin menghukumi seseorang itu kafir, nah ini kita lebih baik ngambil pendapatnya Imam Syafi'i supaya kita tidak mudah mengkafirkan orang lain karena konsekuensinya berat. Ya, ketika kita mengkafirkan orang lain itu bisa berbalik kepada kita. Kalau seandainya kita memandang perbuatan orang tersebut itu tidak sesuai dengan kriteria keluar dari Islam. Karena nanti ada pembahasan yang namanya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita ngebahas kitab-kitab akidah yang terkait dengan pembatal-pembatal keislaman. Nah, jadi itu tadi ya. Yang pertama adalah wajib. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Ya, mereka yang mengerjakan mendapatkan pahala dan mereka yang meninggalkan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua sunnah. Sunnah ma yusabu fa'iluhu wala yastahiqul iqab tarikuhu. Mereka yang mendapatkan pahala kalau mengerjakan amalan sunnah tersebut dan mereka tidak mendapatkan dosa ketika meninggalkannya. Tapi yang menjadi permasalahan di zaman ini, ya ketika kita mendapati ada suatu amalan yang hukumnya sunnah, itu kebanyakan ditinggalkan. Karena hanya menganggap hanya sunnah. Nah, bukan kayak gitu kan bukan kayak gitu cara berpikirnya. Ya, bukan seperti itu. Jadi, amalan yang sunnah itu tetap ya kita usahakan sebisa mungkin sebagaimana kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Meskipun ketika nanti misalnya kita dalam kondisi misalnya meninggalkan amalan sunnah tersebut dalam suatu kondisi, itu tidak mendapatkan dosa dan tidak wajib mengqadha. Beda kalau seandainya amalan yang wajib seperti sholat fardu ditinggalkan, itu wajib diqadha karena dia fardu. Tapi kalau sholat sunnah itu tidak wajib diqadha. Tapi ya tadi ya kita harus memperlakukan amalan yang sunnah itu sebagaimana amalan yang wajib. Jangan ditinggalkan begitu saja, mentang-mentang wajib, mentang-mentang sunnah malah ditinggalkan. Jadi tadi yang sunnah adalah ma yusabu fa'iluhu wala yastahiqul iqab tarikuhu. Mereka yang mendapatkan pahala ketika mengamalkannya dan tidak mendapatkan dosa ketika mereka meninggalkannya. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Apa itu makruh? Makruh ma yusabu tarikuhu. Ini kebalikan daripada sunnah. Ya, makruh ini kebalikan dari sunnah. Kalau tadi sunnah ma yusabu fa'iluhu, dia mendapatkan pahala kalau dia kerjakan. Kalau makruh, dia akan mendapatkan pahala kalau dia tinggalkan. Ma yusabu tarikuhu. Ya, mereka yang meninggalkan amalan yang makruh akan mendapatkan pahala. Tapi ada qaidnya, ada syaratnya. Meninggalkannya imtisalan. Apa itu imtisalan? Imtisalan itu karena perintah Allah. Jadi saya meninggalkan amalan yang makruh ini karena Allah, bukan karena kebetulan. Ya, kalau dia kebetulan ternyata meninggalkan amalan yang makruh itu tidak mendapatkan pahala. Ya, jadi syarat dia mendapatkan pahala karena meninggalkan amalan yang makruh yaitu imtisalan bi amrillah. Yaitu mengikuti perintah
Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang makruh, tadi makruh definisinya ma yusabu tarikuhu wala yastahiqul iqab fa'iluhu. Mereka yang mendapatkan pahala ketika mengerjakannya karena Allah, mereka yang mendapatkan pahala ketika meninggalkannya karena Allah, dan mereka yang tidak mendapatkan dosa ketika mengerjakannya. Ya, jadi ketika mengerjakan amalan yang makruh tidak mendapatkan dosa. Itu dia makruh. Kemudian yang keempat, haram. Haram ma yusabu fa'iluhu imtisalan. Ya, mereka ma yusabu tarikuhu imtisalan. Itu haram ma yusabu tarikuhu imtisalan. Apabila ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan pahala. Seperti apa? Zina. Ini kan sesuatu yang haram. Tapi kalau kondisinya kita kebetulan tidak berzina, itu tidak mendapatkan pahala. Ya misalnya dia punya potensi untuk berzina, ya, digoda oleh perempuan, dan dia meninggalkan perzinaan tersebut karena Allah, dia akan mendapatkan pahala di sini. Ya, jadi mayusabu tarikuhu imtisalan. Siapapun yang meninggalkan amalan yang haram karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala. Wa yastahiqul iqabu fa'iluhu. Dan orang yang mengerjakan perkara yang diharamkan akan mendapatkan dosa. Ya. Baru yang terakhir itu adalah mubah. Ya, sebagian ulama usul menganggap mubah itu bukan bagian dari hukum sebenarnya. Karena apa? Mereka menganggap bahwasannya mubah hanyalah pelengkap daripada hukum yang 4 tadi. Ya, sampai akhirnya mubah di sini ada yang namanya mubah li zatihi dan ada mubah li ghairihi. Ya, jadi mubah ini nanti mubah pada asalnya ya ketika tidak didapati adanya perintah wajib, tidak ada hukum sunnah, tidak ada hukum makruh, tidak ada hukum haram, itu al aslu wa al ibahah. Ya, pada asalnya dia adalah mubah. Jadi al aslu fi syai' huwa al ibahah. Pada asalnya sesuatu itu adalah hukumnya mubah. Seperti bermain, ya hukumnya mubah. Ya, kemudian minum hukumnya mubah. Ya, pada asalnya sesuatu itu hukumnya mubah. Ya, jadi tadi hukum dari istinja itu ada 5. Kita sudah mendefinisikan masing-masing dari hukum, tapi kita belum mendefinisikan masing-masing dari hukum istinja. Ya, istinja terkadang dia wajib, terkadang dia sunnah, terkadang dia makruh, terkadang dia haram, dan terkadang dia mubah. Nah, ini istinja. Ya. Kalau dalam istilah fikih, suatu amalan yang memiliki 5 hukum seperti ini disebut sebagai mutlaqul udul. Ya, mutlaqul udul maksudnya apa? Hukumnya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Jadi tidak kaku. Ya, ini pentingnya kita belajar fikih. Ya, kita tidak kaku menghukumi sesuatu. Karena apa? Kita tahu ternyata ada perbuatan yang ternyata hukumnya itu nggak cuma satu. Ya, nggak cuma wajib saja, nggak cuma sunnah saja, nggak cuma haram saja. Ya, terkadang dia memiliki banyak hukum. Di antaranya adalah istinja. Yang pertama istinja wajib. Ya, kapan hukumnya istinja itu wajib? Apabila sesuatu yang keluar dari 2 lubang itu mengotori, ya sifatnya mengotori. Ya, sifatnya mengotori atau dia sifatnya encer. Sehingga dia bisa mengotori area sekitar tempat dia keluar. Maka di sini hukumnya wajib istinja. Nah, jadi yang pertama, kapan istinja itu hukumnya wajib? Apabila sesuatu yang keluar dari salah satu 2 lubang itu sifatnya mengotori. Emang ada ya sesuatu yang keluar itu dia tidak mengotori? Ya, bisa jadi ada. Seperti misalnya yang keluar kayak kotoran kambing. Ini kan kotoran kambing kan tidak mengotori sifatnya. Ya, dia agak padat. Nah, kalau misalnya manusia ternyata ya keluar ya seperti kotoran kambing, ya dia di sini tidak wajib untuk istinja. Ya. Nah, jadi yang pertama
Tadi kapan istinja itu hukumnya wajib? Apabila yang keluar dari salah satu dua lubang itu sifatnya mengotori. Jadi hukum asalnya istinja ini wajib atau tidak? Kalau kita melihat dari rata-rata mayoritas manusia yang keluarnya itu adalah sesuatu yang mengotori, maka pada asalnya istinja hukumnya wajib. Ini pada asalnya. Karena menghilangkan najis itu hukumnya wajib. Ya, menghilangkan najis dari anggota tubuh itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua sunnah. Kapan istinja itu hukumnya sunnah? Apabila yang keluar dari salah satu dua lubang tidak mengotori atau bersifat padat seperti kotoran kambing tadi. Nah, jadi kalau yang keluarnya seperti kotoran kambing, maka hukum istinjanya adalah sunnah, tidak wajib. Ya, jadi yang kedua, kapan istinja hukumnya sunnah? Apabila yang keluar dari salah satu dua lubang itu tidak mengotori, ya sifatnya padat, ya seperti kotoran kambing, maka hukum istinjanya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, makruh. Kapan istinja itu hukumnya makruh? Para ulama mengatakan istinja hukumnya makruh apabila dia istinja dari angin. Ya, misalnya ada yang buang angin kemudian dia istinja. Nah, ini hukumnya makruh. Ya, jadi istinja dari buang angin hukumnya makruh. Nah, jadi yang ketiga, kapan dimakruhkan istinja? Ya apabila istinja tersebut setelah buang angin. Kemudian yang keempat, haram. Kapan istinja itu diharamkan? Istinja diharamkan apabila ia menggunakan alat atau benda yang mulia, atau dia menggunakan benda yang dimuliakan. Seperti contohnya kitab. Ya. Enggak boleh ya istinja menggunakan kitab. Sekalipun kitabnya kitab duniawi, misal matematika, itu juga enggak boleh. Karena ini ilmu. Ya, sebagaimana kita bahas pada pertemuan semalam ya tentang ta'zimul ilmi, ya kita harus memuliakan ilmu. Jadi kalau kita lihat ada ilmu kemudian itu dilecehkan, itu sama saja kita tidak memuliakan ilmu. Termasuk kalau menjadikan buku-buku tersebut sebagai bungkus gorengan. Ini banyak ya di masyarakat. Kita lihat beli gorengan, ternyata kertasnya, wah, rumus Pitagoras. Makan gorengan sambil murojaah. Ya, ini kita harus memuliakan ilmu. Ya, karena ilmu itu mulia. Jadi seperti itu ya. Nah, ini diharamkan istinja menggunakan kitab-kitab yang mulia. Ya, seperti matematika, apalagi kitab agama. Ya, kecuali yang diperbolehkan kalau kitabnya itu kitab yang mengajak kepada kesyirikan. Ya, seperti kitab-kitab sihir. Nah, itu enggak masalah itu. Itu karena dia tidak dimuliakan. Ya, tidak perlu dihormati. Kitab-kitab sihir. Kemudian kitab-kitab yang ada isi nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, itu enggak dianggap sebagai kitab yang dihormati. Itu enggak masalah, dipakai untuk bungkus gorengan, dipakai untuk istinja, itu tidak menjadi masalah. Nah, kemudian termasuk yang diharamkan itu istinja menggunakan makanan. Baik makanan manusia ataupun makanan jin. Makanan manusia roti misalnya. Pakai roti, itu enggak boleh. Atau makanan jin apa? Tulang. Ini juga tidak boleh, ada larangannya. Enggak boleh kalian istinja menggunakan tulang. Kenapa? Karena tulang ini adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Jadi jin itu tidak semuanya negatif. Ya, kadang orang taunya jin itu semuanya negatif, mengganggu. Ya, seperti ini bisa jadi hantu. Ya tidak ya. Jadi jin itu ada yang muslim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus menjadi rasul untuk kalangan jin dan manusia. Sehingga ulama sepakat bahwasanya jin itu adalah mukallaf. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'annya,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin juga diperintahkan untuk ibadah. Jadi kita harus menghargai ini makanan saudara kita yang muslim dari kalangan jin. Ya bisa jadi mereka sekarang hadir di majelis ini. Ya kita tidak tahu. Iya kan. Mereka juga hadir ketika tadi kita sholat subuh berjamaah. Ya, maka dari itu di antara ya yang diharamkan istinja menggunakan makanan, baik makanan manusia maupun makanan jin. Nah, kemudian yang kelima, hukum istinja itu mubah. Kapan hukum istinja itu mubah diperbolehkan? Yaitu istinja dari keringat. Ya, misalnya orang yang dia itu sering keringetan, ya sampai area bokongnya itu dia sering keringetan. Nah, ini dia hukumnya mubah untuk istinja. Ya, istinja dari keringat itu hukumnya mubah. Ini dia tadi terkait dengan 5 hukum istinja. Ya, terkadang dia hukumnya wajib, terkadang hukumnya sunnah, terkadang hukumnya makruh, terkadang hukumnya haram, dan terkadang hukumnya mubah. Atau disebut dengan mutlaqul udul karena hukumnya berubah-ubah tergantung dengan situasi dan kondisi. Ya, lalu beliau mengatakan di sini, kita baca ibarahnya Abu Syuja, Al-Qadi Abu Syuja rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan faslun, yaitu pasal wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Ya, hukum asal istinja tadi sudah kita sebutkan yaitu wajib. Pada asalnya istinja itu hukumnya wajib untuk membersihkan al-baul yaitu air kencing, wal ghaid yaitu kotoran, ya, buang air besar. Jadi pada asalnya hukum istinja dari air kencing dan istinja dari buang air besar itu hukumnya wajib. Karena sifat asalnya al-ghaid yaitu kotoran yang keluar dari dubur atau kotoran yang keluar dari kubul itu pada asalnya hukumnya atau sifatnya talwis, mengotori. Maka hukum asal istinja tadi adalah wajib. Kemudian ketika kita sudah mengetahui hukum istinja, kita sudah mengetahui definisi istinja, maka kita harus mengetahui alat yang digunakan untuk istinja. Ya, alat yang digunakan untuk istinja itu sudah kita sebutkan tadi di definisi. Ya, itulah pentingnya kita ketika mengkaji sesuatu kita harus benar-benar meneliti definisi. Karena apa? Dari definisi itu kita bisa mengistinbatkan syarat. Kita bisa mengistinbatkan penghalang-penghalang. Kita bisa mengistinbatkan alat atau wasilah. Ya, jadi kalau orang belajar tidak memperdulikan definisi itu biasanya nanti istinbatnya akan ngawur. Karena dia berbicara tidak sesuai dengan definisi. Ya, ini perlu diperhatikan makanya. Ya, maka dari itu ketika kita sudah membahas definisi tadi, di antara alat yang digunakan untuk istinja adalah batu dan air. Lalu bagaimana cara beristinja yang afdol? Bagaimana afdol? Apakah menggunakan batu? Apakah menggunakan air? Atau menggunakan keduanya? Mana yang afdol di sini? Ya, di sini disebutkan oleh beliau ayastanjiya bil ahjar summa yutbi'aha bil ma. Ya, jadi wal afdolu, afdolnya ayastanjiya, seseorang itu istinja bil ahjar menggunakan 3 batu minimal. Makanya di sini menggunakan jamak. Yang menggunakan jamak dalam bahasa Arab, batu itu bahasa Arabnya adalah hajar, kemudian dijamak menjadi ahjar. Jamak ini adalah kalimat yang menunjukkan 3 atau lebih. Ya, dalam bahasa Arab ada yang namanya mufrad, itu maknanya tunggal, 1. Kemudian musanna yang menunjukkan makna 2. Kemudian jamak yang menunjukkan makna 3 atau lebih. Nah, sedangkan al-ahjar tadi dikategorikan termasuk jamak taksir dari hajar. Sehingga maknanya ayastanjiya bil ahjari, jadi tidak cukup menggunakan 1 batu saja. Ya, tapi kalau ini dipahami secara zahir. Ya, kalau ini memahami secara zahir seperti itu maknanya. Nggak boleh tuh istinja menggunakan 1 batu, minimal 3. Itu secara zahir. Nah, kita berpikir lebih dalam lagi. Kita luaskan lagi pemikiran kita. Apakah betul nggak boleh istinja menggunakan 1 batu? Kalau kita lihat perintahnya ini menggunakan 3 batu atau 3 usapan. Nah, maka dari itu
Yang sahih adalah boleh menggunakan satu batu, yang penting punya tiga sisi. Ya, punya 3 sisi yang bisa digunakan untuk 3 usapan. Jadi perintahnya minimal istinja itu 3 usapan. Baik menggunakan satu batu, 2 batu atau 3 batu itu tidak menjadi masalah. Jadi yang dimaksud dengan salah satu ahjar di sini adalah salah satu masahat. Yang dimaksud dengan 3 batu di sini adalah 3 usapan. Jadi afdolnya seseorang itu istinja menggunakan batu-batu yaitu 3 usapan, summa yutbi ahalma. Kemudian setelah dia menggunakan batu, dia menggunakan air. Ini yang afdol. Ini metode yang afdol. Nah, sekarang saya mau tanya, batu apakah hanya batu yang kita tahu saja itu yang boleh digunakan untuk istinja, atau kita boleh menggunakan tisu, menggunakan yang lain, daun dan lain sebagainya? Gimana? Nah, jadi yang dimaksud dengan hajar di sini adalah hajarun syar'i. Hajar syar'i tidak hanya batu yang kita tahu, di luar itu saja. Ya, jadi hajar syar'i yang dimaksud oleh para ulama fikih dalam bab istinja kullu jamidin, semua benda padat. Qali'in, dia punya sifat muzil, bisa membersihkan. Ghairu muhtaramin, bukan termasuk alat yang dihormati, seperti tadi sudah kita sebutkan ya, yang dihormati seperti makanan jin dan manusia, kemudian kitab-kitab ilmiah, ini termasuk yang dihormati. Jadi semua benda padat yang dia punya sifat keset, ya, bisa menghilangkan kotoran dan dia bukan termasuk benda yang muhtaram, itu disebut sebagai hajar syar'i. Termasuk daripadanya tisu, termasuk daripadanya kertas, termasuk juga kain, ya, dan lain sebagainya, daun. Yang penting dia sifatnya sifat keset, ya, dapat menghilangkan, mengeluarkan daripadanya kaca. Jadi kalau misalnya istinja menggunakan kaca atau menggunakan benda yang bahannya halus, itu bukan menghilangkan kotoran, justru malah memperluas area najis. Ya, jadi makanya tadi ya, yang disebut sebagai hajar syar'i di bab istinja adalah kullu jamidin qali'in, semua benda padat yang dia memiliki sifat muzil, sifat yang keset, dapat menghilangkan najis tadi, bukan bersifat halus. Nah, sehingga tisu dia boleh digunakan untuk istinja, tapi yang perlu digarisbawahi, haram atau tidak sah, ya, tidak sah istinja menggunakan tisu basah. Tidak sah istinja menggunakan tisu basah, karena didapati di dalam kitab lain, yaitu di kitab Safinatun Najah, disebutkan syarat istinja atau syarat ijza'u bil hajar, syarat sahnya istinja menggunakan hajar, menggunakan batu, alla yatro'a alaihil ma. Jadi kotorannya itu enggak boleh terkena air. Kalau kotorannya sudah terkena air, maka wajib menggunakan air, enggak boleh menggunakan batu, enggak boleh menggunakan hajar syar'i. Sehingga istinja menggunakan tisu basah di sini tidak sah. Kalau dia hanya menggunakan tisu basah saja, tapi setelah menggunakan tisu basah dia lanjutkan menggunakan air, itu enggak menjadi masalah. Karena pada hakikatnya air ini dapat menghilangkan bekas serta ainun najasahnya, serta najisnya. Sedangkan hajar istinja itu hanya menghilangkan najisnya saja, tidak menghilangkan asarnya, tidak menghilangkan bekasnya. Ya, dia hakikatnya bekasnya masih ada, tapi dia dihilangkan najisnya. Nah, jadi seperti itu ya. Syarat-syarat batu diantaranya dia tidak boleh basah, karena kalau nanti batunya sudah basah, ya, kalau batunya sudah basah itu berpotensi membasahi kotoran. Ya, sehingga kalau sudah membasahi kotoran yang masih menempel, itu wajib menggunakan air. Nah, ini banyak ya dipakai di masyarakat, ya, istinja menggunakan tisu basah. Ya. Ini sebagai wawasan. Ya, kemudian dikatakan oleh beliau wal afdalu ayastajiya bil ahjari summa yutbi'aha bil ma, yaitu tadi metode yang paling afdol untuk istinja itu yang pertama menggunakan hajar syar'i, kemudian setelah itu diikuti air. Lalu beliau mengatakan wa yajuzu ayaktasira alal ma au ala salasati ahjarin. Dan boleh ya menggunakan salah satunya saja boleh. Ya, mau menggunakan air saja itu boleh. Mau menggunakan hajar syar'i saja itu juga boleh.
Ya. Wa yajuzu ayaktasiru 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjar yunki bihinnal mahal. Yang penting syaratnya apa? Syaratnya itu bisa menghilangkan atau membersihkan kotoran. Ya, bisa menghilangkan kotoran yang menempel di area tempat keluarnya kotoran tersebut. Kemudian beliau mengatakan, ya, faida aradal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdal. Ya, kalau kita ingin memilih salah satunya saja, pengen istinja menggunakan batu saja, pengen istinja menggunakan air saja. Pertanyaannya mana yang lebih afdol antara batu dan air? Mana yang lebih afdol? Menggunakan air. Nah, jadi kalau pengen memilih salah satunya saja, maka air itu lebih afdol. Ya, jadi dikatakan oleh beliau faida aroda, kalau seandainya kalian ingin al-iktisor, memilih salah satunya saja, ala ahadihima, fal ma'u afdol, maka air itu lebih afdol. Dan ini berdasarkan dalil yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konon Rasul sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, ya, masuk ke tempat istinja. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi, saya, ya, kata Anas bin Malik, dan seorang bocah yang seumuran dengan saya pada saat itu membawa ember yang berisikan air. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazah. Anazah juga sama, ya, apa namanya, tempat untuk naruh air. Fayastanji bil ma. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam istinja menggunakan air. Nah, dari hadis ini dapat disimpulkan kalau seandainya ingin memilih salah satunya saja, ya, istinja menggunakan air atau menggunakan batu, berdasarkan dalil yang disebutkan tadi, menggunakan air itu lebih afdol. Ya, alasan lain air lebih afdol karena air dapat menghilangkan najis beserta bekasnya, sedangkan batu hanya menghilangkan najisnya saja, tidak menghilangkan bekasnya. Ya, ini dia pembahasan kita hari ini terkait dengan istinja. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas adab-adab istinja, ya, karena adab-adab istinja lumayan panjang. Ya, mungkin kita akhiri cukup sampai sini. Kajian kita pagi kali ini. Mungkin bagi ikhwah yang ingin bertanya bisa dipersilahkan. Pakai pampers dia mengotori area tetap. Jadi dimaksud mengotori di sini mengotori area keluarnya gitu. Jadi tetap ketika dia pakai pampers, setelah pampersnya dibuang dibuka, dia wajib untuk istinja. Nah, apalagi pakai pampers itu lebih mengotori karena bisa kemana-mana najisnya gitu. Nah, jadi terkait dengan pampers, ya, terkait dengan pampers juga ini ada kaitan kuat dengan sholat. Misalnya ada anak kecil yang masih pakai pampers, kemudian bapaknya bawa sholat ke masjid, pampers itu belum ganti, misalnya sholatnya sholat maghrib belum ganti dari asar, berarti di sini kan sudah ada kemungkinan najis, ya, sudah ada kemungkinan najis. Jadi nanti ketika bapaknya sholat kemudian gendong anaknya yang pakai pampers tadi, batal sholatnya karena dianggap sebagai orang yang membawa najis gitu. Ini perlu diperhatikan. Ya, kecuali kalau misalnya pampersnya baru ganti kemudian berangkat ke masjid, ini nggak menjadi masalah. Karena apa? Ya, kita pasti mengira dengan jarak yang dekat itu belum keluar najisnya. Nah, ini perlu diperhatikan terkait dengan pampers tadi. Nah. Ada lagi yang lain? Mungkin dari ibu-ibu, ya, lagi diambil mungkin. Ya. Terkait dengan istinja menggunakan batu. Berarti kan batu itu pada saat kita pakai mungkin dia hanya
Iya, dia membersihkan. Nah, kalau air kan kemudian membekasnya hilang. Hilang. Nah, kalau dalam kondisi tertentu, contohnya kita kebelet tuh ya, kebelet saat jalan, terus pengen buang air besar, cuman ketemu dedaunan atau batu, itulah yang bisa membersihkan. Itu dan kita yakin pada waktu membersihkan itu sebenarnya kita hanya membuang kotoran tapi nggak bisa membersihkan semua area. Dalam pandangan hukum itu kita boleh nggak menunda waktu sampai ketemu air kemudian baru membersihkan gitu. Kan harusnya kan pada waktu menggunakan batu afdolnya adalah kemudian membersihkan dengan air. Tapi dengan kondisi darurat kan kita kadang-kadang nggak ketemu air tuh. Saya pernah kejadian masalahnya dulu gitu. Kebelet ketemu batu atau ketemu dedaunan kita bersihin. Kita yakin belum bersih sebenarnya. Buangan besarnya. Tapi tertunda waktu itu kemudian baru kita ketemu air kemudian membersihkan. Nah, jadi dijeda ya, berarti dijeda. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Jadi kalau misalnya tadi mencukupkan dengan daun saja itu sudah cukup sebenarnya. Nah, setelah itu dia sholat itu sah sholatnya. Karena apa? Ya memang istinja itu ya termasuk dia rukhsah. Meskipun masih ada bekasnya, dia tetap diperbolehkan sholat. Ya, karena memang ini adalah ajaran syariat. Ya, bukan bukan dikerjakan dalam kondisi darurat. Ya, ini bukan hanya dikerjakan dalam kondisi darurat. Bahkan kita sekarang lagi banyak-banyaknya air, boleh kita istinja menggunakan batu, boleh. Dan itu tidak disyaratkan harus menggunakan air. Tidak disyaratkan harus menggunakan air. Tapi afdolnya memang setelah menggunakan batu menggunakan air, itu afdolnya. Tapi kalau pengen salah satunya aja boleh. Ya, kemudian dia wudu, kemudian setelah itu dia sholat, itu sah sholatnya. Gitu. Hukumnya berbeda dengan tayamum ya? Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum dia dikerjakan dalam kondisi darurat. Jadi kalau ada air, selama masih ada air nggak boleh tayamum. Nah, kalau istinja selama masih ada air boleh dia istinja. Jadi tidak ada larangan atau tidak ada syarat harus menggunakan air dulu baru batu, itu nggak ada. Ya, jadi kalau nggak ada air ataupun ada air, dia mau istinja menggunakan air atau batu itu pilihan dia, itu tidak menjadi masalah. Ya. Jadi tidak disebutkan syaratnya. Syarat istinja menggunakan batu harus tidak ada air. Nah, itu tidak ada syaratnya. Jadi boleh dia istinja meskipun airnya banyak. Nah. Ya, ada lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Yang pertama, apakah orang berhadas boleh memegang mushaf termasuk ketika haid atau tentang bulan? Yang pertama, terkait dengan apakah orang yang berhadas boleh memegang mushaf, jawabannya tidak. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh kita menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam kondisi suci. Maka disebutkan di sini tahir, baik tahir dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Ya, jadi menyentuh Al-Qur'an, menyentuh mushaf ketika kita sedang berhadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, apalagi ya, haid tadi, itu hukumnya haram. Ya, menyentuh secara langsung itu hukumnya haram. Tapi kalau menyentuh ada penghalangnya, itu diperbolehkan. Misalnya menyentuhnya dia menggunakan sarung tangan, itu diperbolehkan. Tapi kalau mubasyaratan, langsung kulit ketemu dengan mushaf, itu tidak boleh. Nah, tapi bukan berarti ketika dia boleh menyentuh Al-Qur'an atau mushaf menggunakan sarung tangan dia boleh membawanya. Karena nanti ada larangan lain. Ya, nanti kalau kita bahas, nanti insya Allah di sini akan kita bahas juga terkait dengan apa saja yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Nah, di sana disebutkan nanti kurang lebih ada 10 hal yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas, di antaranya membaca Al-Qur'an, kemudian yang kedua menyentuh Al-Qur'an, dan yang ketiga membawa Al-Qur'an. Ya.
Jadi di sini mushaf, ya, mushaf. Beda dengan tafsir. Ini harus kita bedakan. Apa itu mushaf? Apa itu tafsir? Mushaf adalah ya kitab yang isinya benar-benar full kalamullah. Ya, isinya betul full kalamullah. Yang tidak ada terjemahannya, itu disebut mushaf. Tapi kalau ada terjemahannya, itu disebut sebagai Quran tafsir. Boleh enggak hukumnya wanita haid menyentuh Quran tafsir? Dilihat. Apabila jumlah huruf dari Al-Quran tafsir ini tafsirannya lebih mendominasi daripada kalamullahnya, maka hukumnya boleh. Jadi kalau seandainya ada Al-Quran terjemahannya ini lebih mendominasi daripada isi Al-Qurannya, daripada kalamullahnya, maka di sini hukum menyentuh Al-Quran bagi orang yang berhadas boleh. Membawanya juga boleh. Karena hukumnya di sini adalah hukum kitab tafsir. Nah, jadi tadi kapan dia diharamkan? Ketika yang disentuh itu adalah mushaf. Untuk yang kedua, mushaf dalam HP, bagaimana hukumnya apabila dibawa ke kamar mandi atau WC? Ya, mushaf dalam HP ini ketika dibuka layarnya itu hukumnya hukum mushaf. Jadi kalau kita buka di kamar mandi itu haram. Ya, di WC hukumnya haram. Tapi kalau misalnya kita tutup HP-nya itu nggak menjadi masalah. Itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Itu dikiaskan seperti penghafal Quran. Penghafal Quran di otaknya itu di kepalanya ada Al-Quran. Kalau seandainya diharamkan mushaf yang ada di dalam HP, berarti orang yang hafal Quran haram masuk kamar mandi. Karena apa? Di kepalanya ada Al-Quran. Nah seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya boleh tidak kita membawa mushaf yang di dalam HP itu ke dalam WC, dirinci. Kalau dia membawanya dalam kondisi membuka aplikasinya itu haram. Karena ketika dia membuka aplikasi itu sama hukumnya seperti mushaf. Tapi kalau dia sudah keluarkan dari aplikasinya atau dia matikan layarnya itu tidak menjadi masalah. Ya, karena hukumnya di sini adalah hukum handphone, bukan hukum mushaf lagi. Ya, jadi seperti itu. Lalu ada pertanyaan ketiga, bolehkah ini di luar konteks orang yang tidak berwudu sujud syukur, ataukah harus punya wudu dulu baru sujud syukur? Ya, terkait dengan sujud syukur, dia boleh berwudu, boleh bersujud meskipun tidak dalam kondisi suci. Ya, untuk sujud syukur dia boleh sujud meskipun tidak dalam kondisi suci, karena tidak disyaratkan bagi sujud syukur itu untuk toharoh. Ya, jadi seperti itu. Ini yang terakhir, apa Ustaz kalau dijelaskan tata cara mandi junub? Tata cara mandi junub. Ya, terkait dengan mandi junub. Mandi junub itu ada banyak cara. Cara yang paling ringkas. Ya, pertama cara yang paling ringkas, cukup dia melakukan rukunnya saja. Yang pertama niat mandi besar. Kemudian yang kedua mengucurkan air ke seluruh tubuh. Itu sudah cukup pada asalnya. Jadi pada asalnya dengan niat dan mengucurkan air ke seluruh tubuh itu sudah sah mandi junubnya. Misal ada orang yang junub atau dia suci dari haid, kemudian dia masuk ke kolam, nyemplung ke kolam. Sebelum dia masuk ke kolam, dia sudah niat mandi junub, masuk ke dalam kolam seluruh tubuh dan yakin seluruh tubuh itu sudah dibasahi oleh air. Kemudian dia masuk naik ke permukaan, itu sudah sah. Ya sudah sah. Jadi junubnya atau hadas besarnya sudah terangkat. Ini tata cara yang pertama. Tata cara yang pertama itu tata cara yang paling ringkas, yaitu dengan melakukan rukun-rukunnya saja, yaitu niat. Kemudian yang kedua mengucurkan air ke seluruh tubuh. Kemudian tata cara yang kedua yaitu tata cara yang mengamalkan sunnah-sunnah. Yang pertama, ya sebelum dia mandi, dia membersihkan terlebih dahulu ya area-area yang mungkin didapati ada kotoran. Tapi kalau mani di sini tidak najis ya. Ya kita anggap kotoran mani di sini kotoran secara urf saja, secara secara adat. Karena mungkin kalau orang menganggap mani itu sesuatu yang menjijikkan. Ya, tapi kalau dilihat dari hukum syar'i, mani itu hukumnya suci. Ya tidak najis.
Nah, dibersihkan dulu kotorannya. Kemudian setelah itu dia berwudu. Nah, setelah itu dia berwudu. Ya, dia niat wudunya dilihat apakah dia sudah batal atau belum dari hadas kecil. Kalau dia misal dalam kondisi hadas kecil, dia niat wudunya adalah niat mengangkat hadas kecil. Kalau dia sudah punya wudu dan belum batal tapi dia junub, nah ketika dia mandi junub, niat wudunya di sini adalah niat sunnah mandi. Karena di antara sunnah mandi besar itu adalah wudu. Nah, setelah dia berwudu, kemudian dia mengguyur dari area sebelah kanan bagian depan itu sebanyak 3 kali. Kemudian mengguyur bagian belakang sebanyak 3 kali. Kemudian pindah ke area sebelah kiri, mengguyur area depan sebelah kiri 3 kali. Kemudian mengguyur area belakang sebelah kiri 3 kali. Kemudian nyiduk air lagi, mengguyur dari kepala. Nah, dari situ setelah itu baru kucurkanlah air itu sebanyak-banyaknya, pokoknya sampai yakin tubuh semuanya terkena air. Diperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Ya, misalnya yang lemaknya banyak, yaitu lipatan-lipatan tubuh itu perlu diperhatikan. Kemudian telinga. Ya, pokoknya yang ada celah-celah itu diperhatikan semua. Nah, pertanyaannya, ketika dia berwudu, apakah wudunya dia sempurnakan atau dia mencuci kakinya itu di akhir? Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ala kulli hal, boleh dia ketika berwudu kemudian dia sempurnakan, ya berwudu, membasuh wajah, tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Boleh juga dia ketika sampai mengusap kepala, kakinya dia akhirkan. Dia mandi junub dulu, setelah di akhir baru dia cuci kaki. Itu juga boleh seperti itu. Nah, jadi tadi tata cara mandi junub yang mencakup di dalamnya sunnah-sunnah mandi. Ya, tadi yang pertama dia berwudu, kemudian yang kedua dia membasuh terlebih dahulu area kanan, kemudian yang ketiga dia mengucurkan air ke seluruh tubuh. Ini dia tata cara mandi junub dari yang paling ringkas sampai yang mengamalkan sunnah-sunnah mandi junub. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Cukup ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penyampaian ilmunya. Jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Semoga bermanfaat bagi para jemaah dan diri pribadi untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita sudah pelajari di pekan ini ataupun di pekan-pekan sebelumnya. Dan insyaallah kita akan ketemu lagi di pekan setelah pekan ini. Insyaallah kita akan tetap menggelar kajian rutin pagi ini, dan juga kita akan menambah kajian rutin pada Ahad malam. Itu nanti bisa pada maghrib atau pada isya, nanti kita akan informasikan ke WA pribadi masing-masing jamaah atau kita informasikan ke Instagram pribadi kita di Masjid dan Costa Muslim. Baik, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam hukum taklifi, ya, definisi hukum taklifi itu dari wajib sampai mubah, dan kita juga sudah membahas tentang hukum istinja, mana yang paling afdol untuk istinja juga. Alhamdulillah kita sudah membahasnya pada pekan kali ini, dan insyaallah kita akan meneruskan materi kita pada pekan setelahnya. Nah, kita cukupkan sampai sini. Bila ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul